Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa bismillahi wa istighfari wa qawli wa qawli wa wali barham wa bayyana sayyira wa bismillahi wa salatu Rasulullah dan kita awali kuliah pagi ini mata kuliah ilmu mantik untuk jurusan hukum ekonomi syariah ini bersama-sama kita bersemangat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kesempatan ini pertemuan yang ke-13 atau ke-14 ya. Dalam saya 13. Dan kebetulan saya sudah dapat rapat undangan untuk UAS untuk hari Selasa. Jadi ada kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi kita UAS. Jadi Anda harus mempersiapkan terutama berkaitan dengan blognya ya. Administrasi tentang UAS. Saya kurang tahu berapa sekarang. Ini baru ada Nah, untuk memberikan pemahaman tentang UAS ini, saya ingin berdiskusi dengan Anda untuk memilih salah satu dari dua pilihan jenis UAS. Yang pertama, apakah UAS itu kita akan membuat UAS dalam bentuk tes pengetahuan ansih, ya. Jadi tes pengetahuan itu ya tes nalar, tes terkait atau mana Anda menguasai seperti halnya ujian komprehensif. Atau yang kedua, kita mau menggunakan jenis tes kedua, riset kualitatif penerapan berbasis studi pustaka. Jadi kita ingin coba dengan sekemampuan Anda di bawah bimbingan saya, bagaimana kita membuat sebuah riset kecil-kecilan, kemudian terkait dengan masalah hukum dari perspektif ilmu mantek. Oke. Nanti dari kedua-duanya kebiasaan saya kalau habis kuliah Anda harus punya produk. Jadi kalau Anda matur itu harus terasa bahwa Anda panen. Jangan sampai Anda matur kemudian tidak panen. Dari yang pertama pun Anda harus ada produknya. Jadi untuk tes pengetahuan saya tidak akan memberikan sejumlah soal atau 5 sampai 10 soal. Ya. Tidak akan memberikan itu, tapi saya menginginkan dari kalau Anda memilih tes pengetahuan, nanti produknya adalah produk buku yang dikarang dan dibuat oleh Anda bersama. Ini berarti nanti penilaiannya kolektif. Jadi kalau di sini ada 25 orang gitu ya, ada 25 orang, maka Anda diwajibkan untuk bersama-sama membuatkan buku tentang ilmu mantek berdasarkan materi yang saya terima, berdasarkan materi yang Anda gali di internet ataupun di buku-buku yang lain. Tentu saja penulisan buku ini juga nanti di editorial. Di editorial itu artinya saya akan memeriksa dari setiap kandungan buku itu sendiri. Jadi nanti sebelum menjadi buku itu nanti saya akan berikan
semacam silabus ilmu teks yang harus dikerjakan oleh Anda. Kalau misalkan dari silabus itu ada sebanyak 60 pembahasan dan Anda misalkan jumlah mahasiswanya ada 30, maka 2 orang berkewajiban untuk misalkan membahas 2 sub pembahasan. Kalau mau menggunakan nanti bentuknya adalah buku. Nah, untuk desain bukunya itu nanti biarkan saya. Jadi yang mengatur. Jadi Anda itu nanti membuat semacam deskripsi tentang pokok bahasan apa, kemudian Anda uraikan sejauh dan seluas-luasnya berkaitan dengan pembahasan itu. Tentu saja kalau misalkan nanti ketika Anda menyetorkan itu tidak serta-merta gitu ya, bahwa yang disetorkan oleh Anda itu merupakan naskah final. Jadi saya menjadi editorial per tiap Anda semua. Tujuannya untuk apa? Sebetulnya sih kalau pengetahuan saja itu nilai plusnya Anda tahu tentang materi tersebut. Jadi kalau misalkan ada di antara Anda ada yang membahas tentang sejarah perkembangan teks dari awal, gitu. Kemudian Anda ambil kemudian cari referensinya, masukkan di bawah tulisan yang perlu dikutip ya, sistem citasi. Kemudian di setorkan saya itu belum tentu apa yang disetorkan itu nanti merupakan naskah final. Jadi nanti mungkin ada review dari saya dari sebagai editor, bisa ini tolong ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Dan upaya itulah yang menjadi nilai plus bagi Anda. Itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, alternatif puas yang kedua adalah kita melakukan riset kualitatif tentang penerapan ilmu mantek atau analisis ilmu mantek terhadap naskah-naskah atau alasan-alasan dalam bidang hukum. Produknya yang kedua ini adalah jurnal. Nanti kalau jurnal ada tempatnya. Jadi misalkan Anda ingin meneliti tentang misalkan analisis mandiri terhadap apa istilahnya hukum pernikahan. Ikan dalam pernikahan kan banyak ya. Yang pertama syarat. Misalkan syarat nikah itu ada 5. Zajun, wasyahidan, wali wasiqah. Posisi syarat misalkan zajun, posisi syarat siqah, posisi syarat wali dengan sahnya pernikahan perteks itu memang itu masih kata dosa. Ini hampir mirip semacam nikah lah kalau dalam bahasa Arab. Misalkan Zaidun qaimun, Zaidun apa, qaimun apa. Cuman kalau di mantik kan tidak sesederhana itu. Jadi irabnya dengan menggunakan nalar. Bisakah misalkan kalau seorang menikah tanpa kehadiran suaminya, bisakah tidak?
Lalu bagaimana kalau misalkan menikah tidak menggunakan sigat? Apakah kehadiran suami bisa digantikan dengan simbol-simbol tertentu? Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan logika kan? Pertimbangan-pertimbangan logika sehingga misalkan dikatakan bahwa itu tidak bisa dan itu bisa dilakukan, itu dasarnya apa? Kalau misalkan kalau kehadiran si istri kan tidak menjadi persyaratan ketika akan menikah, ya. Lantas bagaimana misalkan ketidakhadiran si calon suami? Kenapa ketidakhadiran calon suami menyebabkan tidak sahnya pernikahan, dan bagaimana solusinya ketika suaminya tidak bisa hadir di depan? Itu kan membutuhkan maka nanti kan melahirkan misalkan ide-ide seperti pernikahan berbasis telekonferensi. Bisakah nikah melalui Zoom atau melalui Google Meet? Ya? Kan sama ya, si laki-laki bisa tahu si calon mertuanya atau wali, ya. Wali bisa melihat si calon suami anaknya, kemudian saksi dua juga bisa, bahkan pencatatan keagamaan bisa juga. Nah, ide-ide itu memang sepertinya gila gitu ya. Tapi itulah nanti mungkin hal-hal yang akan menjadi di masa datang. Bisa kan? Dulu orang berpikir berjual beli online itu e-commerce itu ya, sebelum terjadinya itu memang sesuatu yang aneh. Tapi sekarang e-commerce bahkan menjadi sebuah kajian tersendiri berkaitan dengan bidang ekonomi. Walaupun memang belum secara spesifik e-commerce Islam, ya, Islamic e-commerce itu masih banyak kontroversi kan, antara yang setuju dan tidak setuju, antara yang menerima dan tidak menerima berkaitan dengan e-commerce. Ada yang lebih taksis, spesifik dan sebagainya. Nah, model-model pemeriksaan hukum itu banyak yang menggunakan logika. Saya yakin di bidang ekonomi ini pertimbangan nalar gitu ya, pertimbangan logika dan logis itu banyak sekali dijadikan sebagai dasar dalam pemutusan, baik itu peraturan tulis gitu ya, aturan hukum, bahkan mungkin kenapa orang bikin peraturan perundang-undangan misalnya. Kenapa sih pemerintah membuat undang-undang tentang pernikahan? Tentu saja kita tidak bisa mencarinya dengan menggunakan dalil. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan kepada umat manusia agar membuat undang-undang pernikahan. Dalilnya apa ya? Logika saja gitu. Logika hukum. Logika hukum inilah yang menjadi fundament. Kenapa pemerintah membuat undang-undang pernikahan yang dibuat oleh DPR, oleh pemerintah, kemudian disetujui oleh DPR, jadilah undang-undang pernikahan. Undang-undang tentang zakat, yang ada kan perintahnya mengeluarkan zakat saja, ya. Wangking sholat awal zakat, yang belum ada itu undang-undang tentang sholat. Baru kemarin keluar yang undang-undang tentang sholat, peraturan sholat. Tentang apa? Tentang menjaga sholat, menjaga jarak dalam sholat. Nah, itu semua kan pertimbangannya tidak ada dalil nafinya. Kalau tidak ada dalil nafinya, maka hujahnya kembali ke dalil akli. Pertanyaannya, apakah dalil akli itu bisa sesuai dan tidak sesuai dengan agama, dengan dalil akli? Ini yang nanti menjadi perspektif. Walaupun para ulama berbeda pendapat, itu sebetulnya
Para perbedaan pendapat itu berujungnya sama saja. Para ulama berelah atau berhujjah dengan akli juga. Sebab kalau berhujjah dengan akli jelas orang tidak akan berpaling ke akli kalau nakli sudah ada. Tapi kalau misalkan akli dengan akli itu wajar. Perbedaan pendapat mazhab itu sebetulnya bukan berbasis kepada apa istilahnya dalil nakli. Dalil naklinya satu, tapi kadang-kadang pemahamannya berbeda. Karena perspektif para imam dalam memasukkan satu ayat berdasarkan cara mereka mengambil keputusannya itu berbeda-beda. Nah, ketika mereka menggunakan metode tertentu berarti mereka menggunakan logika. Jadi bisa lah nanti misalkan syaratnya bagaimana gitu ya, nanti perspektif ilmu konteksnya misalkan kehadiran si calon suami dalam acara akad nikah maksudnya kepada dia setia misalkan memfasilah talazum ya. Dia setia memfasilah talazum. Talazum itu apa? Kausalitas. Jadi kalau ada calon suami sah, kalau tidak ada calon suami ya sah. Keberadaan atau kehadiran calon suami menentukan sahnya tidaknya suatu akad. Ketidakhadiran dan calon suami tidak ketidakhadirannya menyebabkan ketidaksahan pernikahan itu. Termasuk akad ya. Misalkan akad ini kan kalau akad bisa gonta-ganti dengan berdasarkan tradisi, apakah suami bisa calon suami dengan simbol-simbol? Anda yang orang Sunda, akadnya pakai bahasa Sunda supaya bisa dimengerti, kan ya? Anda orang Jakarta itu akadnya pakai bahasa Jakarta. Ada orang Palembang, akadnya pakai bahasa Palembang. Anda bahkan ada yang orang Sunda, akadnya pakai bahasa Arab. Inti dari akad itu apa sebetulnya? Apakah perlu sikap pengertian dari semua orang yang hadir atau saksinya? Bagaimana kalau misalkan saksinya orang lembut, kurang kegayaan, akadnya pakai bahasa Arab, disaksi dengan ting, kan? Apakah ketika dia bilang sah itu menunjukkan bahwa ketika dikatakan sah dan tidak sah itu harus dipahami oleh saksi atau tidak, sehingga bisa mempengaruhi. Ini kan berbeda kalau dengan bahasa Indonesia, oke lah wali ataupun saksi ini kan berbahasa Indonesia itu pasti paham lah, ngerti lah. Sekarang itu siapa sih yang tidak paham bahasa Indonesia? Walaupun mungkin ada daerah-daerah tertentu yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi kemungkinan yang dijadikan sebagai saksi sekarang kan dipilih-pilih. Rata-rata orang-orang pintar gitu. Bagaimana dengan akad bahasa Arab? Berbahasa. Nah, analisis mantiknya misalnya itu bisa seperti itu. Yang pertama, akad itu apakah termasuk kuliun, datiun, atau kuliun auliun? Itu dari esensinya. Yang disebut akad itu hanya sekedar akad secara am, kuliah, atau dia disebut zukia. Zukia itu apa? Seperti kalau dalam khutbah Jumat gini, kalau Anda baca kitabnya Sofina, itu ada bersyaratkan bahwa khutbah Jumat itu adalah bil Arabiyah. Khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab loh. Jadi kalau Anda mendengarkan khutbah Jumat dengan selain bahasa Arab, itu kan berarti Anda tidak mengakui kitab Anda yang Anda baca, itu yang Anda pelajari.
Dalih-dalih Anda pesantren bertahun-tahun memahami kitab Safinah, pas jadi bahasa Sunda deh pakai bahasa itu. Apakah itu artinya bahasa dalam khutbah itu apakah fil arabiyah ini dalam artian yang sifatnya juz'i atau sifatnya kulit. Ini perlu bisa dibahas juga kan ini. Sebenarnya apa? Kenapa orang menggunakan bahasa Indonesia? Alasannya kan logis. Ya, coba kalau misalkan Nabi itu pakai bahasa Arab, jamaah orang lembur dengan bahasa Arab. Karena khutbah. Memang selama ini kalau kita cari literatur itu, mestikah si jamaah itu mengerti atau tidak mengerti terhadap isi khutbah itu? Itu kan pertanyaannya. Kenapa si jamaah itu harus mengerti? Jadi kalau jamaah diwajibkan untuk bisa mengerti isi dari khutbah Jumat, maka khutbah Jumat bil Arabiyah ini sifatnya menjadi sifat yang am. Jadi merupakan kalimat kulli yang artinya bil Arabiyah ini tidak membatasi pada bahasa Arab. Bil Arabiyah bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, Sundawiyah bagi mereka yang mengerti bahasa Sunda, bil Indonesiah bagi mereka yang mengerti bahasa Indonesia. Gitu. Ini perlindungan logika. Tapi sekali lagi ada yang perbedaan. Kalau di Ajami sih bahasa Arab ya tidak perlu dipermasalahkan lah. Saya sih jemaah yang kebanyakan santri tidak mengerti. Kan yang 40 atau 4 orang ini yang harus paham kan tentang bagaimana tentang itu kan dari aspek ini. Dari perkataannya itu maksudnya apa kan? Kalimat lapan itu lapan kulit, apakah lapan juz'i kan? Apakah merupakan lapan yang umum atau merupakan lapan khusus? Akan nikah, apakah itu merupakan lapan khusus atau lapan kulit? Tentu saja kan mirip dengan khutbah Jumat. Artinya lapan yang dimaksud di sana ada yang berbeda dengan khutbah Jumat ya. Dari segi lapannya mungkin umum ya, tapi dari segi maksudnya berbeda. Sehingga lapan angkat sigot psikotika itu di mana-mana ada sama, yaitu kata saya nikahkan, yang maksudnya gitu ya, saya nikahkan dengan saya terima. Bahasa saya terima itu bisa berbeda-beda. Ini kan berbeda kalau Anda khutbah Jumat dengan bahasa Anda. Bisa bidang ekonomi, khutbahnya kan. Bisa bidang sosial, bisa bidang akhlak, bisa bidang ibadah, dan sebagainya. Bebas kan. Tapi dalam khutbah, dalam akad sibat atau kita, itu bahasanya bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, bisa bahasa apapun. Tapi maksud yang dibahasakan itu harus sama. Nah kalau model seperti itu masuk kategorinya apa? Jadi Anda uraikan misalnya jenis kalimatnya kalimat umum tetapi dari maksudnya gitu ya. Jadi nanti ada nisbatul apa di ma'ani ya. Apakah nisbat lapatnya itu harus mutawati, harus musyabbah, harus taroduf, harus istirak. Jadi levelnya besar. Sehingga kalau lapatnya harus tawatur, maka orang bisa bebas berpendapat, tapi ada maksud tertentu yang harus diselesaikan. Seperti hanya gitu. Anda saya berikan nilai, saya berikan soal UAS. Anda bebas berekspresi menjawab UAS dengan berbagai macam kalimat sesuai yang Anda inginkan. Tetapi nilai UAS itu didasarkan kepada apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh dosennya.
sehingga ketika maksud dari apa yang Anda uraikan tidak mengenal dengan keinginan, maka nilainya bisa berkurang. Itu kan tawatur. Demikian pula misalkan kalau khutbah, kalau khotbah, kalau akad nikah, sikap akad nikah itu antara lafaz dengan maknanya memiliki kata yang berbeda, maka bisa jadi ketidaksahan dari sikap itu. Kenapa? Karena harus tawatur. Dan bahasanya bebas saja. Bahasa Sunda membahas, tapi maksudnya harus sama, yaitu menyatakan menyerahkan dan menerima. Itu salah satu analisis kan. Itu model kalau misalkan mau diterapkan apa yang kita pahami tentang mantek itu jadi dalam bidang ini kan itu baru hanya sekedar syaratnya saja. Beberapa hal yang sifatnya dalam pernikahan itu ternyata tidak sesederhana begitu saja ya. Ya contohnya ya nikah kita harus bikin apa? Bikin NH5, bikin apa? Tanda tangan itu kan jadi ribet gitu ya. Tidak seperti hanya sholat pun memang ada syarat dan ketika syarat terpenuhi sholat kan tinggal Allahu Akbar gitu kan. Kalau nikah ternyata tidak begitu ya. Setelah syaratnya terpenuhi, suaminya ada, sudah sudah apa tuh ya, tangan lagi harus nyawer lagi harus wah sampai akhirnya banyak kalau sholat itu bisa selesai dalam waktu 5 menit, pernikahan satu akad saja itu selesainya sebulan bahkan berhari itu kan acara dahulukannya. Nah banyak sekali kan logika ini kemudian bisa menjadi dasar dalam penentuan suatu. Kita tidak akan sampai kepada keputusan bahwa itu benar atau tidak benar, bahwa itu sah dan tidak sah. Cuman kita hanya dalam tugas model kedua ini menyeleksi, mengirab kalau dalam bahasa itu ya. Apakah masuk kategori apa? Sawer itu nyawer itu termasuk kategori kalimat apa sih? Kalimat kuli, kalimat juz'i. Kalau kalimat kuli apa maksudnya? Kalau kalimat juz'i bagaimana? Terus makna yang diucapkan dalam sawer itu maksud maknanya kemana seharusnya? Bisakah orang nyawer dengan makna apa? Makna istirab. Istirab itu mencampurkan antara berbagai macam. Misalkan sawer kesunatan bisa nggak digunakan sawer pernikahan? Atau sawer pernikah dipakai ke sawer pernyumatan. Itu namanya istirab. Nah biasanya ada spesifikasi kan? Ada spesifikasi kalimat-kalimat nyawer ke nikah begini, kalimat nyawer ke kesunatan begini. Berarti tidak masuk kategori istirab. Ini maksudnya kategori mungkin tahu gitu ya. Menurut itu mengarahnya kepada satu makna. Lawan dari istirab. Tawatu itu lebih spesifik. Kemudian dari segi al-kuliah al-khabisnya ya, nyawer itu misalkan apakah termasuk kuliah, apakah dia termasuk nau atau termasuk jenis atau termasuk pasal ataupun apa, ini bukan kajian yang bahasanya bagaimana menerapkan yang ada di dalam kehidupan sehari. Ya intinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan kadang-kadang sekarang ini pertimbangannya banyak. Cuma kita tidak tahu bahwa kita sedang melakukan mantek. Sekarang kita formalkan bahwa ini kajian mantek kesini materinya.
Kenapa demikian? Kalau kita bisa menganalisis mengaitkan antara faktual dengan teoretikal, ya itulah ciri keilmuan dan cendekiawan di sana. Jadi apa yang terjadi itu kita punya sandaran. Seperti halnya dalam ibadah, dalam ada mujtahid, ada mubtadi, gitu ya, ada muqallid. Yang paling dalam ibadah, apapun dalam kehidupan kita termasuk ibadah. Cuman derajatnya berbeda-beda, gitu ya. Ada orang yang ibadah itu tidak tahu dalilnya, hanya sekedar mengikuti apa kata kiai, apa kata ustaz, suka terbaru muqallid. Ada orang yang beribadah dia sebagai seorang sekedar tahu dalilnya, maksudnya kata mutabi. Ada orang yang ketika dia beribadah dia memutuskan dari hukumnya lah. Masuk kategori mujtahid. Nah, dalam kategori mujtahid kan dijelaskan man ijtahada fa asaba falahu ajrun wa illam yasib falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad kemudian dia benar, dia dapatkan 2 pahala. Kita ingin dapat sholat, 1 kali sholat, mau nggak sholat kita 2 kalinya? Ya tentu mau lah, makanya sholatnya sholat mustahil lah, jangan sholat mutabi atau sholat muqallid. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan nilai plus dari pembelajaran apapun, ya bukan hanya ilmu mantek, belajarlah untuk beristihad dengan teori yang ada. Insya Allah gitu ya, kalau Anda belajar ilmu nahu, ya sekedar Anda bisa menjawab zaidun, mubtadaun, marfuun, gitu ya. Walamatu rafihi domatan dahuratan di awalihi di akhiri, karena yang sebelah itu. Tetapi Anda bisa merubah dalam konteks-konteks dari apa yang bersifat konsep ditarik ke dalam apa yang kita kenal dengan istilah konteks. Nah, itulah tugas nalar yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan tafakur. Berpikir itu ke sana. Di sisi yang lain, juga menggunakan bahasa undur. Undur itu bukan hanya melihat, tapi dalam bahasa Al-Quran, unsur itu artinya riset lah, atau teliti lah orang. Nah, karena penelitian, maka itu membutuhkan keterlibatan yang indra bersama dengan betapa begitu berharganya akal dan nalar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa istilahnya nalar itu menjadi salah satu sumber dari kebenaran. Dan tentu saja dalam artian bahwa kebenaran yang dikeluarkan oleh nalar sifatnya subjektif. Tapi kebenaran yang subjektif ini kadang-kadang menjadi sebuah keyakinan. Dan apabila sebuah kebenaran nalar sudah sampai kepada derajat yakin, maka itu harus dipegang. Banyak sekali ya, seperti nalarnya tentang membatalkan wudu itu bagi Imam Syafi'i dan mazhabnya bersentuhan kulit. Ingat itu bersentuhan kulit itu aspek nalar dari firman dalil nakli olah mastumun nisa. Kenapa masuk aspek nalar? Karena semua beberapa mazhab berbeda kan. Lamastum itu kan artinya memegang. Kalau tidak dipegang bagaimana? Kalau cuma disentuh bagaimana? Saya kan bukan Mekah, di musafat. Ketika itu masuk kategori mana di dalam logika? Dikatakan dia misalkan kategori kalau misalkan zina, itu kan berhubungan badan. Bagaimana kalau berpegangan tangan saja? Apakah
berzina atau tidak. Nah, pernyataan-pernyataan itu kan seolah-olah menantang logika kita. Lahirnya undang-undang kekerasan seksual di kampus itu kan logika yang digunakan itu logika terbalik. Ini katakan bahwa yang dikatakan kekerasan seksual adalah hubungan badan antara yang tidak sama suka. Kita dibalik bagaimana kalau suka sama suka? Dosennya suka, mahasiswanya suka. Maksud kekerasan seksual itu enggak ada maksud pelanggaran seksual enggak. Logika itu kan bisa jadi dalam sehingga dengan logika ini kita bisa mengkritisi, kita bisa itu semuanya berasal dari metode bahwa metode ilmu logika bahwa ternyata dalam logika ada logika berpikir kembali. Atau kalau dalam ilmu fikih ada yang disebut mafhum mukhalafah. Jadi memahami sesuatu dengan cara sebaliknya. Itu kan dari namanya juga mafhum. Mafhum itu otomatis masuk kategori pemahaman, dan pemahaman itu berarti ada di otak. Jelas ya? Jadi ilmu syariat ini kental dengan logika. Jangan kira misalkan ketika Anda sholat itu tidak ada pertimbangan logika. Semuanya ada nalar di dalam. Kita hanya tahu bahwa sholat itu mungkin kita hanya tahu bahwa sholat itu diperintahkan oleh Allah berdasarkan waktu sholat. Lantas kelola hadis Nabi yang menyatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kenapa ketika terjun di lapangan orang yang berbeda dalam takbir itu berbeda? Ada yang takbir di atas tunduk, ada takbir yang di depan dada. Karena sebenarnya yang benar itu yang mana? Logika kita mulai bertanya. Maka kemudian karena ini berbeda ini beda, orang berlari-lari kemudian mencari dalil. Dalil-dalil yang takbir itu di bawah telinga di atas pundak, atau orang yang berdalil orang yang melakukan sholat dengan takbir di depan dada juga ada ditemukan dalil. Nah, semua punya dalil. Ternyata dalilnya berbeda menghasilkan dalilnya sama bersumber dari Nabi. Kenapa menghasilkan perbedaan pendapat dari awal? Ya. Lantas bisa bagaimana kalau dalil itu berbeda pendapat? Mulailah apa yang disebut dengan ta'aruf gitu ya. Inilah metode contoh taufik versi Imam Syafi'i ya. Contoh taufik dari contoh taufik turun ke tarjih, kita turun ke nas dan mansub, kemudian sampai akhirnya tasabut al-adna. Tasabut al-adna. Itu semuanya perlindungan teologi dalam terhadap dari dalil. Kita tidak bisa mengganti dalil dan itu tidak dibolehkan hingga nanti kita diancam oleh Allah. Terdapa alaiya waliyatabar wa qadaru. Kita tidak bisa menganggap bahwa untuk membenarkan dalil kita mau buat dalil. Seperti arang-arang hadis tidak boleh. Tapi dalam aturan logika kita diperbolehkan untuk memperkuat dalil kita dari berbagai macam perspektif. Sebab perspektif berpikir yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa si A ini itu lebih baik daripada si B. Tapi belum tentu dari perspektif si B itu. Mungkin dari kita melihat bahwa misalkan Abu Bakar dengan Aisyah, itu Aisyah lebih baik dari satu sisi ketimbang Umar bin Khattab. Iya, dia itu Rasulullah, dia dekat dengan Rasulullah, tahu segala dengan apa yang dilakukan Rasulullah, bahkan mandi pun bareng Rasulullah. Umar kapan mandi bareng dengan Rasulullah? Kapan dikenal bareng dengan Rasulullah? Tapi dari sisi yang lain, ada keunggulan yang justru dimiliki Umar tidak dimiliki oleh Aisyah. Jadi intinya yang mana?
perspektif ini menyebabkan akhirnya hukum tarawih yang berbeda. Dan menyebabkan imam umat itu terbagi ke dalam dua kelompok. Tarawih sebelah di tarawih 20 kilo. Kan ada yang sebelah di tarawih 30 ngaji. 30 kilo. Itu dasarnya adalah logika. Dalil yang tidak berubah, tapi mengambil dalil. Logika itu nanti kita belajar kemarin tentang hujah. Kan ada hujah taubah, ada di hujah burhan, itu kan macam-macam yang menggunakan dengan awaliyat, adasiyat, khususiyat, yang ada hujah burhan dori, kan logika yang paling ini yang pasif gitu ya, yang dorong itu ya seperti hujah dicoba, hujah ini gitu ya. Itu kita menggunakan kehebatan seorang sebagai salah. Yang terjadi di dalam proses tanqidul adillah. Adillah kan menentukan. Kalau orangnya sama-sama kuat, tentukanlah makanya. Dari segi sastranya mana yang lebih baik dan sebagainya itu kan pertimbangannya logika. Allah sendiri tidak mengajarkan bagaimana cara memilih hadis yang benar dan enggak. Yang ada itu hanya hadis yang man kataba alayya kalau takom. Untuk menghindari itu orang bisa berbagai. Itu contoh ya. Jadi kalau diuraikan, ternyata yang setiap dasar nafas kita ya mantek semua. Wajar lah. Maksudnya kenapa? Nah, di mantek itu al-insan al-wanunati esensi manusia itu adalah hewan atau makhluk hidup yang berpikir. Dia namanya berpikir ya, itulah tadi semuanya membedakan berpikir kita dengan berpikirnya bukan yang belum pernah dimentek. Ya, kita memiliki sistem informasi dan sistem manajemen informasi. Itu yang membedakannya ya. Kalau orang-orang kampung ya biasa-biasa saja. Misalkan kamu duduk di ruang pantau tetap terjaga. Itu kan antara disebutnya kalau ini kodia sarpiah, intifakiah. Ya. Bila orang dia dipantau, di ruang pantau, jodohnya bakal logika itu. Nah, mereka tidak tahu bahwa itu didasarkan kepada hal yang logis atau juga logis. Yang mereka tahu itu adalah diberikan oleh orang tua. Dan logikanya bisa menjadi logika ada kitobah ya. Kemudian dari orang tua logika syariah. Ini nanti kalau misalkan yang kedua dia akan melahirkan apa yang disebut dengan dia menemukan jurnal. Kalau yang kedua, kalau yang pertama produknya adalah kapan dan nilai apa yang Anda peroleh. Jadi nilai Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri. Yang berisiko itu kalau kita membuat buku, karena barang-barangnya biasanya untuk kalau yang proyeknya itu saya memberikan waktu 2 bulan Anda bimbingan, Anda di ACC untuk Anda berhak mendapatkan nilai. Karena misalkan kalau was kita di pertengahan bulan Januari, maka pertengahan bulan Februari, pertengahan bulan Maret. Jadi kalau Anda lewat tanggal 15 bulan Maret baru bimbingan atau baru di ACC, maka kemungkinan nilainya proyek Anda adalah Maret, April. Pertengahan bulan April Anda baru ini, setelah pertengahan bulan April maka
Nah, kalau sampai April Mei Anda belum selesai, Anda baru masuk ke bulan Juli, maaf, lebih baik Anda ngambil kuliah lagi aja. Bisa dengan mengambil kuliah di dosen lain. Jadi intinya apa? Keberhasilan Anda tidak ditentukan oleh ya, tapi nilai Anda dipilih oleh Anda. Dia apa istilahnya, kualitas juga itu nanti dikontrol. Jadi tidak sembarangan Anda beres kemudian dibiarkan begitu saja. Saya menginginkan bahwa semua dari Anda intinya mendapatkan produk yang baik. Silakan kalau misalkan itu untuk jurnal, karena ini sifatnya individu. Lalu bagaimana kalau misalkan membuat buku? Membuat buku itu bukan hal yang mudah ya. Kita membutuhkan materi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena nanti akan diupload ya, dan akan dikonsumsi oleh orang banyak. Dan itu biasanya 3 bulan Anda beres membuat buku, jadi Anda bisa dapat nilai. Kemudian 3 bulan lagi, nah karena ini bukunya buku banyak, buku bareng-bareng ya. Jadi kalau Anda 60 orang, berarti 60 orang bikin satu buku. Kalau satu orang halaman, itu kan 10 dikali 5, 300 halaman, lumayan tebal juga gitu. Anda tinggal milih mau bikin jurnal sih sama, antara 10 sampai 15 halaman. Ini kan jurnal spesifik, Anda senang dengan ini, nanti diarahkan. Bisnisnya dari kalau ini bisa ditulis sertifikat. Tapi kalau Anda senang mau bikin buku, silakan. Nanti silakan diobrolkan dengan bosnya. Ini bos saya ya. Jadi kalau misalkan hari ini deal, maka hari ini juga Anda bisa melakukan buku. Ya, silakan. Maaf ya. Mau nanya, kalau bikin buku untuk pencetakannya dari kita atau bagaimana Pak? Ya, kita bikin e-book. Jadi kan Anda nanti tiap orang punya subjudul ya, punya judul. Nanti judul itu dikonsultasikan dengan saya. Jadi penilaian saya itu satu bersifat individu. Walaupun bukunya buku baru, tapi nanti penilaiannya per individu. Ya. Dan ditambah keselesaian buku itu. Jadi kalau misalkan sekarang Anda yang membahas tentang misalkan absolut sekali, oke, konsultasi dengan saya, oke, apa yang kurangnya silahkan ditambahi, silahkan diperbaiki dan sebagainya gitu kan. Nanti Anda akan dapat nilai kalau misalkan oke, Anda sudah selesai satu ya. Yang kedua, nilai dari proyek bareng-bareng itu selesai. Untuk desain bukunya nanti saya bikinkan. Jadi tugas Anda adalah membuat draft untuk isi bukunya itu. Biarkan nanti draft itu nanti saya yang susun, kemudian menjadi PDF, dan nanti PDF itu ada semua buat sana. Jadi kita punya produk kuliah namanya ya, kalau disebut itu produk kuliah. Ini jenis pengetahuan asing, bisa dipahami gitu ya. Karena itu tolong semuanya harus proaktif. Kalau ternyata misalkan lebih dari 3 bulan buku ini belum selesai juga, maka semua punya dampaknya. Jadi ada fardu ainnya, ada fardu kifayahnya. Fardu ainnya setiap Anda
dibagi tugas untuk membuat materi tentang bahasan yang nanti dibagikan oleh kelas 6. Yang kedua, fardu kifayahnya bahwa Anda harus selesai bimbingan ya selama waktu 3 bulan. Kalau Anda ingin dapat nilai A ya, semuanya. Kalau misalkan fardu kifayahnya gagal, berarti semuanya ini tertarik masuk ke level kedua. Kita bisa jadi dapat nilai D. Izin Mas. Ya boleh. Mengenai subjudulnya kan per orang itu cari atau misalkan dalam satu kelas ditentukan per orangnya subjudulnya apa, kemudian kalau sudah dapat subjudul langsung dikonsultasikan ke Bapak kita yang cari masing-masing. Oke, untuk materinya nanti ada silabus yang saya pilihkan. Dari silabus itu nanti tinggal dibagikan siapa dapat siapa. Saya kurang tahu ada berapa orang ini yang ini sering kalau absen itu 14 orang 16 orang ini. Wadah yang pernah sampai 20 orang itu banyak juga ya. Bisa jadi pembahasannya jadi sangat satu orang satu ini ya. Karena kajian umum itu ya sedikit ya. Jadi nanti akan saya kirimkan ya. Jadi saya rancang dulu, tapi saya ingin tahu berapa orang ini ya. Apakah 25 orang? Kalau di absen kata muka ke-11 itu 25 orang, kata muka ke-10 29 orang. Kata muka 9 29, berarti ada 30 orang ya mahasiswa yang ikut mata kuliah ilmu teknik itu sekarang. Nanti saya akan buat pembahasan 30 judul, bukan 30 judul. Mungkin ada beberapa pembahasan yang sifatnya misalkan dibuat oleh 2 orang, tapi saya tidak rekomendasikan ya. Jadi kalau mau dibuat oleh 2 orang nanti ada diskusi. Itu istilahnya nanti sebagai editor saya pasti akan menguji dari dia. Nanti ada kode-kodenya, misalkan ini misalkan Anda kode membahasnya tentang sejarah, berarti kan di awal kodenya misalkan bab 1 menurut A, 1A. Oke, itu ya. Jadi kalau dilihat dari perspektifnya kita bikin buku lebih mudah. Jadi sebetulnya kalau saya misalnya bisa dengan ketimbang membuat buku mah kalau misalkan idenya kita buat 2 buku aja, buku 1 dan buku 2 ya. Dari sekelompok, misalkan satu kelompok terlalu banyak. Walaupun semuanya nggak masalah, saya buatkan ini mungkin 1 atau 2 hari di sini dengan rancangan untuk 30 orang ya. Nah, tenang, ada saya yang absen sampai 29. Sekarang yang hadir cuma 15 orang. Bismillah. Ada lagi silahkan yang mau ditanyakan. Kalau ada di antara Anda yang mau ke saya, boleh nggak riset sendiri? Jadi, kalau mau riset, silakan riset. Tapi kalau yang mau buku, ada buku. Tapi karena bukunya bersifat jamaah, sementara riset bersifat individu, jadi harus diketahui dulu siapa yang ambil riset, siapa yang ambil
nanti kosmonya mengajarkan. Dua-duanya pada akhirnya merupakan proyek. Jadi apa itu proyek? Saya itu sudah tidak lagi menggunakan sistem penilaian berbasis seperti ujian tulis. Kebanyakan saya itu menggunakan sistem penilaian berbasis proyek. Nah, proyek itu Anda yang menentukan, mahasiswa yang menentukan, mahasiswa mencarikan. Kalau Anda sepakat inilah kita ingin dapat nilai B saja, ya itu nanti aja Anda konsultasi lagi bulan 4 bulan yang akan datang. Tapi kami sepakat mengambil nilai B extra, itu namanya proyek. Ini bukan saya. Ya. Mau nanya lagi, buat jurnal itu temanya ditentukan oleh Bapak atau dari mahasiswa? Kalau jurnal itu mahasiswa yang membuat, nanti dikonsultasikan. Oh, begitu ya, Pak. Kalau kata saya oke, kita silakan dikerjakan. Tapi kalau untuk membuat buku, saya akan buatkan rancangan desain judul. Dan kalau untuk jurnal silakan bebas. Misalkan kajian mantek tentang undang-undang omnibus, gitu kan? Kajian mantek terhadap undang-undang apa? Kajian mantek terhadap tradisi apa? Nanti kalau tradisi, kan ya mantek ini berkaitan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita pahami. Jadi memahami apa yang terjadi di sebuah fenomena itu sama dengan membaca. Seperti yang dituliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bukan membaca dalam artian kita baca buku, tapi membaca kehidupan, membaca peristiwa, membaca ini. Dan itu logikanya. Ketika ada asap yang mengumpul, itu berarti ada tulisan di otak kita asap mengumpul. Kemudian ada aspek yang lain di balik asap itu. Pertama, kita membayangkan api. Nah, lahirnya api ini merupakan hal yang wajar dalam logika. Bahasa ini pasti ya sering. Tapi dalam konteks itu maksudnya kategori. Itu saja dalam jurnalnya. Oke ya, itu nanti silakan diputuskan bersama-sama. Mungkin hari ini atau besok saya kirimkan. Sebenarnya untuk silabusnya sudah ada 100 menit, tapi itu hanya beberapa pembahasan saja. Dia akan saya kembangkan karena di sini pesertanya ada 30 orang lebih, supaya mengenai satu orang satu, maka dan saya itu. Nanti ini lebih mudah ya. Anda kalau cari di internet, kalau dicantumkan misalkan sumber penilaiannya. Kalau Anda mencari di jurnal, cantumkan nama jurnal yang berbeda. Kalau Anda mencari di buku, juga dicantumkan. Dan tulisannya menjadi bisa. Dan nanti bukunya adalah buku dasar. Nama yang akan ditulis itu adalah nama Osmania Kelsa, yang di intronya. Jadi nanti di bukunya itu misalkan yang jadi Osmanya misalkan Rianti. Jadi nanti Rianti dan kawan-kawan. Kalau dituliskan semua, cuman di dalamnya nanti ada nama Anda semua. Itu yang kalau di buku ya. Dua-duanya produk, dua-duanya insya Allah bermanfaat, dan dua-duanya merupakan keberhasilan kita. Jadi insya Allah akan saya bimbing sampai tuntas ini semua, sehingga saya tidak berharap Anda bisa menguasai memantik dari A sampai Z yang saya sampaikan. Tapi Anda menguasai salah satu yang Anda pikirkan, itu merupakan sebuah keberhasilan. Mau nanya lagi, kalau bimbingan itu secara online berarti ya Pak? Ya, dikirimkan filenya nanti diperiksa, nanti dikirimkan. Pernah bimbingan dengan saya ya? Belum pernah.
Kalau email saya Anda buat kirimkan, nanti saya bisa dikasih catatan. Biasanya catatannya tulisannya merah. Misalkan tolong ditambahkan materi pembahasan tentang ini. Kalau naskah itu harus dihapuskan, biasanya saya menggunakan paling tulisan dirubah menjadi warna merah dan hitam. Kayaknya itu dihapuskan. Ini insya Allah tidak akan membingungkan Anda. Ya, ada lagi silakan. Oke, saya harapkan Anda mencari nilai targetnya nilai A ya. Saya tidak kayaknya nanti akan minta disepakati lah mau buku atau mau jurnal. Jadi kalau mau dua-duanya, yang buku siapa, yang jurnal siapa, segera dilaporkan sehingga nanti tentunya bisa langsung dilakukan dan besok. Kalau jurnal bisa sekarang. Untuk buku mungkin saya harus bikin dulu ya. Apa outline-nya yang harus diisi di dalam. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya tentunya kalau buku barang-barang itu seminggu juga beres sebenarnya. Kalau seorang bikin buku dan kalau berbulan-bulan, kalau satu orang bisa beres ya, minggu pertama Anda beres bikin draft, minggu kedua Anda review atau konsultasi dengan saya sebagai editor, ya, minggu ketiga saya setting untuk sebulan Anda sudah punya buku teks karya Anda sendiri dan sah untuk diajarkan oleh Anda kepada, dan bahasanya bahasa jadi karyanya bukan karya saya. Nama saya tercantum hanya sebagai editor. Oke, itu saja ya. Akhiri perkuliahan ini dengan berkat Allah. Alhamdulillah.